cita-cita saya, impian saya nanti pabrik-pabrik besar, smelter-smelter besar, perusahaan-perusahaan perikanan kita, kapal-kapal ikan kita yang besar-besar dimiliki oleh koperasi. Saya ingin membesarkan koperasi. Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa. Untuk mencapainya, pemerintahan Prabowo Gibran merumuskan 8 misi utama yang disebut Asta Cita. Dari 8 misi tersebut, 3 memiliki relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat di desa. Asta Cita kedua tentang swasembada pangan dan kemandirian bangsa. Asta Cita ketiga tentang penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Dan Asta Cita yang keenam tentang membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Untuk membahas ini, saya akan mengajak beberapa rekan-rekan untuk membahasnya. Oke, perkenalkan, nama saya Bayu Fajar Roman. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Kita dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Novel Gafra dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke, perkenalkan, nama saya Bung Diandra Putra Pribadi. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Saya Arpiananda Pratama dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Yusuf Akmal Fajri dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Apa itu koperasi desa atau kelurahan merah putih? Oke, mungkin Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu program yang diusung oleh Bapak Presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang mana program tersebut itu digunakan seperti koperasi pada umumnya lah sebenarnya. Ya, yang dilangsungkan, tapi di sini beliau itu menginginkan koperasi tersebut itu ada banyak, terutama di desa-desa. Pada intinya, koperasi desa atau kelurahan merah putih adalah lembaga ekonomi berbasis masyarakat desa yang dibentuk untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Lantas, apa tujuan utama program ini? Sebenarnya tujuannya kan cukup baik ya. Tujuannya itu mempermudah masyarakat untuk dalam memperoleh permodalan, terus produksi. Tujuan utamanya ya, pertama bisa memotong rantai tengkulak. Ya pasti sih. Iya. Itu sih salah satu. Kalian tahu sendiri kan? Tengkulak sudah matok harga sendiri semuanya gitu. Iya. Kan. Ya mungkin bener apa yang Mas Bayu bilang, ya ini juga Mas Bayu bilang. Tengkulak itu rese sih menurutku pribadi ya. Karena balik lagi ya, pendapatan dari masyarakat sendiri pasti bakalan kurang kan. Merusak rantai distribusi yang dimana harusnya dari petani ke mungkin Bisa ke langsung pasar. dan si petani tersebut tuh dapat untung harusnya, tapi dengan tengkulak ini si petani itu jadi mungkin kasarannya nggak dapat apa-apa ya gitu. Seperti harga tinggi pun karena mereka udah bergantung pada tengkulak, ya mau gak mau. Pada intinya, tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana program dijalankan? Berarti untuk nanti tiap-tiap koperasinya itu di misal desa A, desa B itu ada perbedaan letak. Seperti desa A itu di pegunungan, desa B itu di pesisir pantai. Berarti apakah nanti hasil yang dijualnya juga beda? Pasti berbeda. Pasti berbeda kan? Mengingat di daerah desa A itu pegunungan mesti menjual komoditas sayuran, daerah B mesti menjual barang-barang perikanan karena dia pesisir juga kan. Ya. Dan mungkin buat peralatan juga ya mungkin berbeda. Mungkin di daerah pegunungan cenderung lebih ke arah perkebunan ataupun pertanian, dan untuk pesisir pantai terutama itu alat-alat seperti alat-alat pancing atau jaring dan sebagainya. Lantas, bagaimana pro dan kontra dari program ini? Dari koperasi merah putih ini tuh bisa menjadi jalan
pengembangan hilirisasi dari sumber daya yang ada di daerah tersebut. Ya, langsung sih benar. Jika secara dikelola logika dengan baik. itu. Dan jika dikelola dengan maksudnya baik. itu dia. Tapi takutnya nih dari Koperasi Merah Putih ini kan mereka kan udah banyak banget nih. Bisa saja mereka memonopoli dan bisa menggantikan peran dari pengelola itu. Bisa jadi kita nggak mau berburuk sangka gitu ya, entah itu ke daerah-daerah mana yang gagal KDMP-nya. Mungkin pemerintah kurang was-was aja ya masalah ini, apalagi sistemnya itu dari atas ke bawah kan buat KDMP sendiri kan Ya. mungkin solusinya dari pengelolaan aja sih. Pengelolaannya. Iya pasti, apalagi SDM juga lah. Kalau pendapat pribadiku aja nih, karena balik lagi apabila sebuah dana diturunin buat KDMP pasti kan gede kan, nggak mungkin dikit. Tapi kalau misal orangnya nggak bisa ngelola dana itu, sama aja bohong. Mungkin lebih apa ya, buat pembangunan sendiri mungkin bisa di riset lagi, lanjut lagi lah. Setuju sih. Sama satu lagi, Bang. Anak muda itu kadang itu kurang tertarik ya sama kekinian nih. Padahal kalau misalnya mereka bisa ikut, Koperasi Merah Putih ini juga pasti bakal ikut pesat juga, ikut berkembang. Berguna juga. Guna Tapi kalau misal udah jangan tuh secara mancing itu ya, sebenarnya tuh yang paling utama itu sebenarnya transparansinya sih. Karena banyak koperasi yang gagal bukan karena ide-idenya yang terbatas atau gimana, tapi karena pengelolaannya yang kurang. Ya. Balik lagi ke Dari masalah situ. SDM lagi lah ya. Iya. Solusi yang ditawarkan oleh kita antara lain peningkatan transparansi, pendidikan ekonomi bagi anggota, pelatihan manajemen, serta dukungan dari pemerintah dan pihak swasta. Dengan langkah ini, Koperasi Desa bisa menjadi fondasi Indonesia Emas 2045.